Staphylococcus aureus patogen yang terjadi pada makanan. Staphylococcus aureus adalah gram positif yang tidak mengandung spora Bacterius virus yang termasuk ke dalam genus Staphylococcus aureus. Mereka berkelompok membentuk seperti seikat anggur. Staphylococcus aureus berasal dari bahasa Yunani yang berarti stabili adalah seikat anggur dan coccus adalah buah beri. Karakteristik pertumbuhan dari Staphylococcus aureus. Nah, pertumbuhan dari bakteri ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, water activity, keberadaan oksigen, dan komposisi makanan. Nah, untuk suhu pertumbuhannya itu adalah 7-48 derajat Celcius dengan suhu optimumnya 37 derajat Celcius, dan untuk pH pertumbuhannya 4-10 dengan pH optimumnya itu 6-7. Bakteri ini juga dapat mentolerir hingga 20% dalam konsentrasi natrium klorida. Nah, berdasarkan temuan, ditemukan bahwa strain Staphylococcus aureus yang sangat tahan panas ditemukan dari wabah bawaan makanan di India dengan nilai desimal rata-rata pada suhu 60 derajat Celcius dengan waktu lebih dari 15 menit dalam kaldu. Nah, meskipun bakteri ini bersifat merugikan, tapi dia dapat dihambat pertumbuhannya dengan beberapa pengawet kimia seperti benzoat dan sorbat. Oke, karena teman-teman udah tahu nih tentang pengertian dan karakteristiknya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala yang dapat terjadi. Jadi, inkubasi bakteri Staphylococcus aureus minimal 7 jam setelah makan makanan yang mengandung enteroksin. Gejala yang dapat terjadi seperti mual, muntah, kram perut, dan bahkan dapat menyebabkan diare. Dalam kasus yang ringan, dapat terjadi mual dan muntah tanpa diare atau diare dan kram tanpa muntah. Dalam kasus yang parah, dapat terjadi sakit kepala, berkeringat, dan demam. Untuk pemulihannya relatif cepat, biasanya dalam 2 hari. Staphylococcus enteroksin juga dapat menyebabkan peradangan pada lapisan saluran usus. Keracunan Staphylococcus jarang berakibat fatal, tetapi kadang-kadang dilaporkan terjadi kematian pada anak-anak dan orang tua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virulensi penyakit Staphylococcus aureus yang disebabkan pada pangan hasil pertanian. Pertama-tama, apa sih virulensi? Virulensi adalah kemampuan mikroorganisme patogenik untuk menyebabkan kerusakan pada inangnya. Keracunan makanan Staphylococcus adalah keracunan yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang mengandung SE yang telah terbentuk sebelumnya. SE yang dimaksud di sini adalah Staphylococcus enteroksin. Beberapa jenis SE antara lain enteroksin A yang paling sering dikaitkan dengan keracunan makanan Staphylococcus. Ada juga enteroksin D, E, dan H, dan pada tingkat lebih rendah ada enteroksin B dan I, juga telah diartikan dengan keracunan Staphylococcus. Dosis SE yang menyebabkan penyakit terjadi ketika setidaknya ada 105-108 CFU per gram Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus menghasilkan SE dalam keluaran suhu 10-48 derajat Celcius dengan suhu optimum 40-45 derajat Celcius. Dengan penurunan suhu tersebut, tingkat produksi SE juga menurun. SE tetap stabil di bawah penyimpanan beku. Produksi SE dapat terjadi pada kisaran pH 4,5 sampai 9,6 dan pH yang optimum yaitu 7 sampai 8. Produksi SE juga dapat terjadi di lingkungan anaerobik dan aerobik. Namun, produksi toksin yang optimal pada SE adalah terjadi pada kondisi aerobik. Cara penularan penyakit Staphylococcus aureus. Penularan penyakit Staphylococcus aureus dapat terjadi melalui kontak langsung dengan penderita, luka yang terinfeksi, atau tangan yang terkontaminasi. Staphylococcus aureus dapat menyebabkan keracunan makanan jika terdapat dalam makanan yang tidak dimasak atau disimpan dengan benar, karena adanya toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Susu yang tidak dipasteurisasi dapat menyebabkan keracunan makanan. Staphylococcus tumbuh dengan baik pada makanan yang mengandung protein, gula, dan garam yang tinggi, rendah lemak, atau makanan dengan isian lembab. Staphylococcus aureus di lingkungan dapat menjajah peralatan pengolahan makanan di daerah yang sulit dibersihkan.
sering ditemukan pada debu sistem ventilasi. Infeksi Staphylococcus aureus juga dapat menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Baiklah, di sini saya Fia Rizkyani akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus tentang kejadian produksi keju susu mentah di Norwegia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mensurvei keberadaan Staphylococcus aureus dan Listeria monocytogenes di dalam proses produksi keju susu mentah di Norwegia. Jadi sebanyak 49 batch keju kaprin dan 73 batch keju bovin digunakan sebagai sampel. Nah, didapatkan hasil bahwa tingkat kontaminasi tertinggi Staphylococcus aureus terjadi di kedua jenis keju, yaitu keju bovin dan keju kaprin yang terjadi setelah pengepresan pertama. Sedangkan pada Listeria monocytogenes tidak ada kontaminasi pada keju kaprin dan hanya 1,4% pada keju bovin yang mengalami kontaminasi. Nah, penelitian ini memberikan kita informasi tentang kontaminasi Staphylococcus aureus dan Listeria monocytogenes selama produksi keju susu mentah dan juga memberikan kontribusi untuk memotivasi peningkatan status kebersihan selama proses produksi keju susu mentah di Norwegia. Pelan dan syarat. Banyak penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki kejadian patogen bawaan makanan yang terkait dengan produksi makanan dan memberikan bukti yang kuat adanya kontaminasi Staphylococcus aureus dan Enterotoxin aureus dalam produksi makanan. Hal ini merupakan suatu peringatan bagi semua anggota masyarakat yang terkait dalam produksi makanan dan otoritas kesehatan masyarakat untuk melakukan kontrol tambahan dan pengambilan sampel untuk mencegah adanya kontaminasi. Kontrol tambahan dan berkesinambungan dapat mencegah wabah patogen bawaan makanan.